Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil tugas analisis kami mengenai kasus Kosovo Advisory Opinion yang diputuskan oleh Mahkamah Internasional atau ICJ pada tahun 2010. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Imrohatus Leha, dan beberapa rekan kami, yaitu ada Rida Safita Nur Sadrina, ada juga Natasha Hari Nandara, kemudian ada Najwa Azahra Khairunisa, ada juga Azahra Bernarda, ada Muhammad Rajab Paripurna. Oleh karena itu, mari kita mulai presentasinya. Baik, pertama-tama kita akan membahas latar belakang dari kasus ini terlebih dahulu. Nah, konflik kasus Kosovo itu bermula dari ketegangan etnis yang berkepanjangan antara penduduk Albania dan penduduk Serbia di wilayah Kosovo. Setelah mengalami konflik politik dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia selama bertahun-tahun, kondisi di Kosovo ini semakin memburuk pada akhir tahun 1990-an hingga memicu krisis internasional. Nah, pada tahun 1999, NATO ini melakukan intervensi militer, meskipun tanpa persetujuan resmi dari Dewan Keamanan PBB. Tidak hanya itu, setelahnya Dewan Keamanan PBB juga mengeluarkan resolusi 1244 yang menempatkan Kosovo di bawah administrasi sementara PBB yang dikenal dengan nama United Nations Interim Administration Mission in Kosovo atau biasa disebut UNMIK. Namun, misi PBB ini tetap mengakui kedaulatan Yugoslavia yang biasa kita sebut sekarang menjadi Serbia. Kemudian, pada tanggal 17 Februari 2008, para pemimpin Kosovo ini mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak. Otomatis Serbia yang merasa dirugikan tentu saja menolak dengan keras deklarasi ini dan menganggapnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Karena situasi ini menimbulkan perdebatan global yang sangat ricuh dan tentunya panas, akhirnya Serbia mengusulkan kepada Majelis Umum PBB untuk meminta pendapat hukum dari Mahkamah Internasional terkait kasus Kosovo yang mendeklarasikan kemerdekaan mereka sendiri secara sepihak. Dari latar belakang yang sudah disebutkan, muncullah dua pertanyaan utama atau rumusan masalah yang akan kita bahas nih tentunya. Yang pertama, apakah deklarasi kemerdekaan Kosovo yang dilakukan secara sepihak itu sah menurut hukum internasional? Lalu yang kedua, bagaimana sih pendapat ICJ atau opini ICJ dapat mempengaruhi isu-isu separatisme di berbagai belahan dunia? Nah, tidak hanya itu, dan tujuan analisis kami juga adalah untuk memahami secara mendalam terkait aspek hukum dari kasus Kosovo ini dan dampaknya dari opini ICJ terhadap isu-isu separatisme global. Selanjutnya, kita akan masuk dalam pembahasan prinsip-prinsip hukum. Beberapa prinsip hukum internasional yang diterapkan dalam kasus ini antara lain, yang pertama, prinsip integritas teritorial. ICJ menegaskan bahwa prinsip ini hanya berlaku untuk hubungan antar negara, bukan untuk tindakan kelompok separatis internal seperti mendeklarasikan kemerdekaan. Yang kedua, prinsip non-intervensi. Di sini, Mahkamah memeriksa apakah ada negara lain yang memaksakan ataupun mengancam Kosovo pada deklarasi tersebut. Namun, tidak ditemukan bukti adanya intervensi eksternal dari negara lain. Ketiga, prinsip penentuan nasib sendiri. Meskipun ICJ tidak menyimpulkan bahwa Kosovo memiliki hak hukum untuk memisahkan diri, prinsip ini tetap menjadi konteks penting dalam memahami latar belakang konflik yang terjadi. Dan yang terakhir, prinsip tanggung jawab negara. Karena deklarasi dikeluarkan oleh perwakilan rakyat yang tidak mewakili negara ataupun UNMIK, maka prinsip ini tidak diterapkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai dasar hukum dan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam kasus ini. ICJ sudah meninjau beberapa instrumen hukum internasional yang relevan dan sesuai dengan kasus ini. Yang pertama adalah Piagam PBB. Mahkamah Internasional menyimpulkan bahwa Piagam PBB termasuk pasal 2 ayat 4 tidak memiliki aturan yang secara spesifik melarang tindakan mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak seperti yang dilakukan oleh Kosovo. Yang kedua, yang pastinya paling penting adalah Resolusi Dewan Keamanan 1244
4 tahun 1999. Resolusi ini membentuk pemerintahan sementara melalui UNMIK. ICJ pun memeriksa apakah deklarasi kemerdekaan ini bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan tersebut, dan dari hasil kesimpulan tersebut menyatakan tidak, karena deklarasi tersebut tidak dibuat oleh institusi bentukan UNMIK, melainkan oleh perwakilan rakyat di luar struktur resmi tersebut, yaitu Majelis Kosovo di Pristina. Selain itu, ICJ juga mempertimbangkan nih kerangka konstitusional UNMIK dan hukum kebiasaan internasional tentang integritas wilayah negara. Mari kita lihat kronologi peristiwa dari awal secara lebih detail. Seperti yang sudah disebutkan, ketegangan etnis antara Albania dan Serbia di Kosovo sudah berlangsung cukup lama. Situasi memburuk hingga pada tahun 1999, NATO melakukan intervensi militer, yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya resolusi DKPBB 1244. Resolusi ini menempatkan Kosovo di bawah administrasi PBB sambil tetap mengakui kedaulatan Serbia. Dalam kerangka ini, dibentuk lembaga-lembaga pemerintahan sementara Kosovo. Namun, status final Kosovo tidak kunjung diputuskan karena negosiasi antara Serbia dan Kosovo terus mengalami jalan buntu. Pada 17 Februari 2008, inilah momen krusialnya. Para perwakilan rakyat Kosovo yang bertindak di luar kerangka resmi pemerintahan sementara membacakan deklarasi kemerdekaan sepihak. Karena perdebatan global yang terjadi, pada 8 Oktober 2008, Majelis Hukum PBB mengadopsi resolusi 63/3 yang meminta ICJ memberikan pendapat hukum atau advisory opinion mengenai kasus deklarasi secara sepihak yang dilaksanakan oleh Kosovo. Proses ini melibatkan 36 negara yang memberikan pernyataan tertulis. 14 negara memberikan komentar tambahan, dan 28 negara ikut dalam persidangan lisan pada Desember 2009. Akhirnya pada 22 Juli 2010, ICJ mengeluarkan pendapatnya bahwa deklarasi kemerdekaan Kosovo adalah sah dan tidak melanggar hukum internasional manapun. Hal ini disimpulkan setelah melalui proses voting 10 anggota mendukung proklamasi kemerdekaan ini. Sementara 4 lainnya menolak, dan pada 9 September 2010, Majelis Umum PBB mengakui pendapat ini melalui resolusi 64/298. Oke, sekarang kita akan mencoba menganalisis dari mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan dalam kasus ini. Yang menarik dari kasus ini adalah penggunaan mekanisme advisory opinion atau pendapat penasehat. Kenapa begitu? Karena sengketa Kosovo bersifat sangat kompleks, melibatkan banyak pihak seperti Serbia, masyarakat Kosovo, Dewan Keamanan PBB, NATO, Uni Eropa, dan berbagai negara besar ikut terlibat pada perdebatan mengenai kasus ini. Kasus ini tidak bisa diselesaikan sebagai sengketa biasa antara dua negara karena status Kosovo sendiri masih diperdebatkan. Kosovo belum diakui sebagai negara oleh semua anggota PBB, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pihak dalam bersengketa di ICJ. Karena itulah, Majelis Umum PBB menggunakan kewenangannya berdasarkan pasal 96 Piagam PBB untuk meminta pendapat hukum dari ICJ. Ini adalah satu-satunya jalur hukum internasional yang memungkinkan isu ini mendapat klarifikasi yang resmi. Nah, di dalam proses dan keterlibatannya, prosedur advisory ICJ memberikan kesempatan kepada berbagai negara menyampaikan pandangan hukum mereka. Lebih dari 30 negara berpartisipasi, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Spanyol, dan Cina. Dalam proses ini, muncul dua kelompok besar. Yang pertama, negara-negara yang mendukung legalitas deklarasi Kosovo dengan argumen bahwa deklarasi kemerdekaan bukanlah pelanggaran integritas wilayah. Dan yang kedua, negara-negara yang menolak dengan alasan bahwa deklarasi ini melanggar integritas teritorial Serbia. Nah, proses terbuka ini menunjukkan bahwa meskipun advisory opinion tidak menyelesaikan sengketa secara mengikat, ia menciptakan forum untuk negara dapat berpendapat dan perumusan doktrin hukum internasional yang beragam. Nah, di dalam kasus ini ada keterbatasan mekanisme yang harus kita pahami, yaitu bahwa kemampuan mekanisme advisory untuk menyelesaikan sengketa sangat terbatas. ICJ sendiri menegaskan bahwa pertanyaan yang diajukan bersifat sempit. Jawaban ICJ sangat berkisar pada legalitas formal dari deklarasi kemerdekaan, bukan pada hak Kosovo untuk menjadi negara atau penentuan status final wilayah Kosovo.
Nah, ICJ juga membatasi diri untuk tidak menilai terlalu jauh apakah tindakan ini melanggar hukum nasional Serbia atau prinsip self-determination secara substantif. Ini menunjukkan karakteristik dasar dari mekanisme advisory, yaitu ia hanya menjawab pertanyaan normatif yang diberikan, tapi ia tidak dapat mengatasi akar konflik politik, etnis, dan keamanan. Nah, dari segi keefektivitasannya, putusan advisory ICJ tentunya tidak menghasilkan penyelesaian final dan mengikat terhadap sengketa Serbia dan Kosovo. Serbia tetap menolak mengubah sikapnya dan tetap menyatakan Kosovo sebagai bagian wilayahnya. Negara-negara seperti Rusia, Spanyol, dan Cina juga tetap tidak mengakui Kosovo. Jadi, mekanisme advisory gagal membawa konsensus internasional. Tetapi, ia tetap memiliki pengaruh penting, yaitu yang pertama, memberikan legitimasi hukum bahwa deklarasi kemerdekaan tidak melanggar hukum internasional, dan yang kedua, menjadi dasar bagi Uni Eropa untuk mendorong dialog Belgrade-Pristina yang dimulai pada 2011. Jadi, kesimpulannya, ya kasus Kosovo menunjukkan bahwa mekanisme advisory opinion lebih cocok sebagai alat klarifikasi hukum saja, dan bukan dalam penyelesaian sengketa politik yang mengikat. Jadi, penyelesaian final ya tetap berada pada ranah diplomasi dan negosiasi antar kedua belah pihak saja. Sekarang kita evaluasi bagaimana pelaksanaan keputusan ini di realita lapangan. Pertama, kita harus memahami bahwa advisory opinion bersifat tidak mengikat secara hukum, berbeda dengan putusan dalam sengketa biasa. Advisory opinion tidak menciptakan kewajiban hukum bagi negara-negara untuk mematuhinya. Implementasinya sangat bergantung pada kehendak politik. Di tingkat internasional, setelah putusan ICJ, memang terjadi peningkatan pengakuan terhadap Kosovo. Hingga saat ini, lebih dari 100 negara yang telah mengakui kemerdekaan Kosovo, termasuk mayoritas negara Uni Eropa dan juga Amerika Serikat. Namun, negara-negara besar seperti Rusia, Cina, India, dan beberapa negara Uni Eropa seperti Spanyol, Yunani, dan Rumania tetap menolak memberikan pengakuan. Kosovo juga masih menghadapi hambatan besar dalam bergabung dengan organisasi internasional terutama PBB. Karena potensi veto dari Rusia dan Cina di Dewan Keamanan yang dimana kedua negara ini masih belum memberikan pengakuan terhadap Kosovo. Bagaimana dengan Serbia atas dikeluarkannya advisory opinion terhadap deklarasian merdeka yang dilakukan Kosovo? Tentunya dikarenakan Serbia merasa tidak diuntungkannya atas pendapatan ICJ. Serbia menolak tegas putusan ICJ dengan tetap menganggap Kosovo sebagai bagian internal wilayahnya. Mereka menekankan bahwa putusan ICJ hanya menyatakan deklarasi kemerdekaan, tidak melanggar hukum internasional, bukan mengakui Kosovo sebagai negara merdeka atau memberikan hak untuk memisahkan diri. Mari kita bahas dampak keputusan ini bagi masing-masing pihak. Untuk Kosovo, secara politik, putusan ICJ memberikan legalimitasi moral dan hukum yang lebih kuat. Kosovo menggunakan putusan ini sebagai semacam sertifikat legalitas dalam diplomasi internasional. Putusan ini juga menciptakan momentum untuk mencari pengakuan lebih luas. Dalam periode 2010 sampai 2015 terjadi peningkatan yang signifikan mengenai pengakuan dari sekitar 70 negara untuk menjadi lebih dari 110 negara yang mengakui Kosovo. Posisi tawar Kosovo dalam negosiasi dengan Serbia juga menguat. Dalam dialog Brussels yang difasilitasi Uni Eropa, Kosovo juga dapat berorganisasi dari posisi yang lebih kuat. Namun, Kosovo tetap menghadapi kesulitan dalam mencapai keanggotaan PBB dan organisasi internasional lainnya karena hambatan politik struktural, terutama veto dari Rusia dan Cina yang sudah kami jelaskan di atas. Dari segi hukum, perlu kita pahami bahwa tidak ada perubahan status hukum otomatis menjadi negara berdaulat penuh. Putusan ICJ hanya menyatakan bahwa deklarasi kemerdekaan tidak melanggar hukum internasional, bukan memberikan pengakuan terhadap status kenegaraan Kosovo. Status sebagai negara ditentukan oleh kriteria Konvensi Montevideo dalam pengakuan oleh negara-negara lain. Kosovo tetap dalam status Constant Statehood, entitas yang memenuhi beberapa kriteria negara tetapi tidak diakui secara universal. Yang divalidasi ICJ adalah bahan proses deklarasi secara prosedural, tidak melanggar hukum internasional, dan Kosovo tetap bergantung pada pengakuan bilateral untuk legitimasi internasional penuh.
Jika dikaitkan dengan politik, Serbia menghadapi tekanan internasional yang mengikat untuk mengakui realitas kemerdekaan Kosovo, terutama dari Uni Eropa dan Amerika Serikat. Serbia juga menghadapi hambatan dalam proses integrasi ke Uni Eropa, karena menormalisasikan hubungan dengan Kosovo merupakan salah satu kunci proses akses yang dapat dilakukan Serbia terhadap Uni Eropa. Serbia juga meluncurkan kampanye diplomatik global untuk mencegah pengakuan lebih lanjut terhadap Kosovo. Bahkan berusaha membujuk negara-negara yang sudah mengakui untuk menarik kembali pengakuannya. Dari segi hukum, putusan tidak memaksa Serbia untuk mengakui kemerdekaan Kosovo karena sifatnya tidak mengikat. Serbia tetap mempertahankan kedaulatan berdasarkan prinsip integritas dalam hukum internasional. Konstitusi Serbia secara eksplisit menyatakan bahwa Kosovo adalah integrital dari wilayah Serbia. Yang tidak kalah penting adalah dampak kasus ini terhadap hukum internasional secara umum. Putusan ICJ menciptakan ambiguitas antara legalitas deklarasi kemerdekaan dengan hak self-determination. Mahkamah memutuskan bahwa deklarasi kemerdekaan tidak melanggar hukum internasional, tetapi menghindari pertanyaan apakah Kosovo memiliki hak untuk memisahkan diri. Pendekatan minimalis ini dikritik karena menciptakan kekosongan normatif. Jika tidak ada larangan terhadap deklarasi kemerdekaan dan tidak ada hak untuk melakukannya, lalu bagaimana kita mengevaluasi tindakan seperti itu untuk kedepannya? Hal yang dilakukan ICJ menimbulkan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan jurisprudensi yang lebih jelas tentang isu fundamental itu. Meskipun ICJ dan banyak negara barat menekankan bahwa Kosovo adalah kasus sui generis atau unik, putusan ini tetap dikutip oleh berbagai gerakan separatis lain. Rusia secara eksplisit merujuk pada Presiden Kosovo untuk membenarkan pengakuan terhadap Ossetia Selatan dan Abkhazia pada 2008 dan juga dalam kasus Crimea pada 2014. Catalonia dalam referendum 2017, Kurdi di Irak, bahwa Taiwan dan Somaliland semuanya merujuk pada Kosovo dalam argumentasi mereka. Ini menciptakan apa yang disebut Kosovo paradoks. Negara-negara barat yang mengakui Kosovo harus secara konsisten menolak bahwa presiden berlaku untuk kasus lain, yang menciptakan tuduhan standar ganda dan aplikasi selektif dari hukum internasional. Putusan Kosovo juga memperdalam ketegangan fundamental antara dua prinsip dalam hukum internasional, integritas teritorial negara versus penentuan nasib sendiri rakyat. Piagam PBB menjamin keduanya, tetapi tidak jelas kapan satu prinsip dapat mengesampingkan yang lain. ICJ menghindari pertanyaan ini sehingga ketegangan tetap tidak terselesaikan. Dalam praktiknya, aplikasi prinsip-prinsip ini sangat terpolitisasi. Self-determination diterima ketika sejalan dengan kepentingan geopolitik negara-negara besar, tetapi ditolak ketika bertentangan. Inkonsistensi ini merusak supremasi hukum dalam sistem internasional dan menciptakan persepsi bahwa hukum internasional tunduk pada politik kekuasaan. Baik, sekarang kita sampai pada kesimpulan. Berdasarkan analisis kami, dapat disimpulkan bahwa deklarasi kemerdekaan Kosovo memang tidak bertentangan dengan hukum internasional menurut ICJ. Namun penting untuk memahami bahwa ICJ secara sengaja membatasi ruang lingkup pendapatnya hanya pada legalitas deklarasi, tanpa menilai hak pemisahan diri atau status kenegaraan Kosovo. Sifat tidak mengikat dari advisory opinion membuat efektivitasnya sangat bergantung pada dinamika politik internasional. Kita bisa lihat bahwa pengakuan internasional tetap terpecah dan Serbia bersama beberapa negara besar terus menolak mengakui Kosovo. Putusan ini memberikan legitimasi hukum yang signifikan bagi Kosovo, namun tidak menyelesaikan sengketa secara substantif. Penyelesaian hubungan Serbia-Kosovo tetap bertumpu pada dialog politik. Kasus ini juga menunjukkan bahwa hukum internasional belum memiliki kejelasan mengenai batas antara prinsip keutuhan wilayah dan hak penentuan nasib sendiri. ICJ tidak memanfaatkan kesempatan untuk memberikan panduan terkait konsep remedial succession, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas dan berpotensi digunakan oleh gerakan separatis lain. Oleh karena itu, kami merekomendasikan beberapa hal. Pertama, perlu penguatan jalur diplomasi sebagai mekanisme utama penyelesaian sengketa. Hukum internasional dapat memberikan klarifikasi, tapi penyelesaian final tetap di ranah politik.
Kedua, kasus Kosovo perlu melanjutkan upaya memperoleh pengakuan internasional serta memperkuat kapasitas institusinya. Dan yang ketiga, Serbia diharapkan mengedepankan pendekatan konstruktif dalam proses normalisasi, meskipun tidak harus mengakui kemerdekaan Kosovo secara formal. Dan yang terakhir, bagi komunitas internasional, kasus Kosovo menegaskan urgensi pembentukan pedoman hukum yang lebih jelas terkait pemisahan diri agar tidak terus menjadi area abu-abu dalam praktik hubungan internasional. Secara keseluruhan, Advisory Opinion ICJ dalam kasus Kosovo berperan memberikan klarifikasi normatif yang penting. Namun, penyelesaian final tetap berada dalam ranah politik dan diplomasi antar negara. Demikian presentasi kami mengenai Kosovo Advisory Opinion. Kami membuka sesi tanya jawab jika ada pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.